Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Rendra di Bistara.id, Business Improvement and Syariah. Oke, hari ini kita lagi ada di Bandung nih teman-teman ya. Lagi mau ngobrol-ngobrol bareng Kang Iqbal ya. Saya kenalnya Kang Iqbal Sate Marangi. Tapi ternyata dia menggabungkan konsep antara sate Marangi dan juga coffee shop. Nah, coffee shop ini dulu ini ya terinspirasi dari Coach Steven ya. Barang Coach Steven yang sempat viral. Teman-teman nanti bisa lihat videonya viralnya dulu. Coach Steven tuh pernah bikin kopi yang bayarnya seikhlasnya gitu ya. Minum seposnya bayar seikhlasnya. Waduh, keren banget. Nah, itu jadi viralnya di situ. Nah, hari ini kita akan bahas tema yang spesifik sebenarnya tentang bagaimana sih kisah hijrah dari Kang Iqbal ini. Karena Kang Iqbal ini juga ex-bank ya Kang ya. Ex-bank dan juga sekarang lagi udah hijrah. Berapa tahun Kang hijrah? 2 tahun. 2 tahun. Baru 2 tahun. Udah istiqomah. Jadi hijrah ini juga memang perlu istiqomah ya Bang ya. Wajib. Nah, oke Kang Iqbal, saya pengen tanya sih, kenapa sih akhirnya memutusin untuk hijrah itu dulu sih? Mungkin kan banyak orang yang justru udah hidup seneng di bank, udah dipromosiin dan lain sebagainya, kok keluar? Kenapa? Ini saya sharing buat teman-teman. Di sini ya teman-teman, Kak Alfian. Saat saya memutuskan hijrah atau keluar dari bank itu pas pada saat saya nonton YouTube-nya tentang riba. Karena saya dulu baru tahu riba itu tahun 2018. 2018 itu baru tahu apa itu tentang riba. Ternyata dahsyat dosanya yang saya bikin ngeri. Nah semenjak itu memang saya tidak pernah bisa tidur sampai ngobrol dengan orang tua, dan orang tua juga mengamini sebenarnya, dan cukup kaget karena pas pada saat sebelum saya menyampaikan sesuatu tentang hijrah tersebut, riba tersebut, posisi saya di bank lumayan lah, cukup bisa beli susu anak dengan buat rumah kecil-kecilan. Jadi pas pada saat nonton YouTube tentang riba, baru saya sadar bahwa ternyata bank itu mengandung ada kegiatan tentang riba. Oh gitu. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe ya dan nyalakan lonceng. Ternyata dengan kita dakwah lewat YouTube ini juga ternyata ada juga yang akhirnya hijrah, ya kan. Jadi dengan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng itu mendukung teman-teman yang hijrah ini juga untuk berkembang. Dan hijrah pasti banyak tantangannya ya Kang ya. Banyak banget. Nah mungkin bisa di-sharing. Kan 2 tahun ini udah aneh. Tantangannya apa sih yang paling berat? Pasti gak gampang dong ninggalin duit yang banyak, kemudian pindah dari shifting hidupnya udah nyaman, sekarang mulai bikin sate Marangi, mulai bikin kopi itu pasti gak gampang nih. Mungkin bisa di-sharingin gimana akan akhirnya bisa bertahan gitu. Tantangannya cukup menantang itu adalah pas pada saat kita perubahan paradigma kita yang awalnya digaji dengan jumlah nominal yang besar, akhirnya kita hanya mendapati sesuatu yang sebenarnya belum bisa kita lakukan. Saya hijrah itu tanpa adanya pengetahuan dagang sebelumnya. Dulu saya pernah berdagang jaket kulit, sempat ditugasin ke Medan, gagal. Tapi memang tekad bulan saya pas pada saat meninggalkan riba itu memang harus keluar. Jadi mau nggak mau ya saya harus mencari sesuatu yang bisa menopang hidup saya dan sekeluarga. Tantangan yang menarik itu adalah pas pada saat saya diremehkan dengan pegawai saya sendiri. Saya turnover pegawai itu luar biasa. Sampai ya ditilang uang, pernah juga sering gitu Mas.
diterap uang, tapi saya nggak pernah ambil pusing seperti itu. Karena setahu saya setiap hak yang kita ambil dari hak orang lain pasti akan dibalas. Jangan di akhirat, di dunia itu pasti dikejar. Jadi pastiin dulu bahwa apa yang kita perbuat itu sudah sesuai dengan syariat. Nah, menentukan mencari sesuai dan syariat ini memang cukup luar biasa. Allah kasih izin saya bertemu dengan Sarah. Di situ saya baru tahu bahwa ternyata berdagang itu perlu muamalah yang benar. Ada ilmunya ya. Harus ada ilmunya. Allah pertemukan saya dengan orang-orang hebat, Mas Alfian, Mas Ustaz Firly dari Kisarok. Betul teman-teman, saya ikutan e-course-nya online-nya. Kalau tidak ikutan e-course-nya online-nya, teman-teman tidak akan pernah tahu apa itu muamalah haram dan muamalah halal. Jadi ikuti deh muamalah dari Kisarok tersebut. Nah, kita belajar dulu nih tentang muamalah yang benar. Baru tentukan skop bisnisnya. Atau bisa juga saling berjalan. Jadi pas pada saat menemukan core bisnis yang kita passion kan, tanyakan ke beliau. Mereka orang-orang yang menurut saya qualified di bidang ini. Jadi ya, alhamdulillah kita sudah berapa tahun Mas Alfian ya? Setahun lebih ya. Jadi Kang Iqbal ini termasuk peserta di kelas kita online ya, yang paling rajin gitu ya. Setiap kita ada kelas dulu Jumat berbagi gitu, Kang Iqbal ini selalu ada, selalu tanya. Nah buat teman-teman ya, walaupun kita mungkin terkait jarak, jangan lupa belajar terus ya, online juga bisa. Nah, ini perasaannya gimana setelah hijrah? Mulai tenang atau? Jadi faktor yang mendasar pas pada saat saya berubah dari di bank menjadi keluar dari bank adalah saya selama kerja di bank itu tidak pernah punya utang. Kartu kredit saja saya tidak punya. Jadi kalau seandainya teman-teman bilang bahwa kerja di bank itu penuh dan utang, enggak juga. Saya tidak pernah mengalami punya utang di bank. Saya mobil, alhamdulillah Allah kasih izin melalui kantor saya mendapatkan mobil 2 kali free teman-teman. Cuman ada yang teman-teman kadang lupa. Saya punya temperamen masalahnya. Temperamen itu tidak akan pernah bisa terkontrol kalau teman-teman belum berubah ke arah yang lebih baik. Artinya gini maksud saya. Ya saya tidak menyadari ya bahwa setiap yang saya makan itu ternyata bisa berubah kemarahan terhadap diri saya. Temperamen saya itu tidak bisa saya kontrol. Jadi punten kalau misalnya ada dia bilang istighfar, ya gimana mau istighfar? Boleh istighfar, tapi yang kita makan haram yang berdoa ini. Lu temperamennya sampai gimana? Sampai kalau ngelihat apa kesenggol orang marah gitu? Mukulin orang saya. Aduh. Saya dulu kerja di bank itu di bagian audit, jadi terbiasa dengan standar operasional prosedur yang baku. Jadi kalau misalnya di jalan saya melihat sesuatu yang salah, itu saya nggak pas dalam hati saya. Apalagi udah kenal dari diri saya. Jadi itu saya tidak bisa mengalahkan temperamen saya tidak bisa mengendalikan. Sehingga titik tertentu saya pernah bilang saya pernah mendapatkan nasihat dari istri saya, dari orang tua saya. Mau sampai kapan kan? Seperti ini terus menjadi pembalap dan segala macamnya. Nah, yang saya rasakan setelah saya keluar dari bank, temperamen itu turun dengan sendirinya. Jadi dulu kalau misalnya mendengar suatu knalpot yang bising, itu udah langsung naik. Kalau sekarang alhamdulillah Allah kasih kesabaran. Memang butuh proses teman-teman, tidak bisa langsung berubah total. Dulu sempat di mana jabatannya Kang? Saya terakhir di asisten vice presiden. Udah tinggi ya. Sudah alhamdulillah. Masya Allah. Ini jadi teman-teman, ini kita selalu apa ya, terpukau pada orang yang udah di puncak kok mau meninggalkan kesenangannya ya. demi hijrah kan. Hijrah itu kan bilang orang nggak gampang kan, perlu istiqomah, dan istiqomah itu berat. Kalau ringan namanya apa? Istirahat. Iya. Nah sekarang ngomongin bisnis nih Kang. Nah, Iqbal kan kenapa sih milih bisnis ini? Why? Ya kan? Nah dulu tuh saya di saat saya ditugasin ke Cipanas teman-teman. Di situ ada sate Marangi Pacet Cipanas. Legend itu legend ya. Oh itu legend banget itu. Jadi zaman dulu beliau kami itu selalu dibawa ke teman-teman cabang ke sate Marangi Cipanas. Saya mimpi dulu tuh kapan ya saya punya seperti ini. Jadi yang punya dulu uang yang ngalir terus, harganya halal gitu ya, wah enak banget misalnya. Dan bisa satu lagi, berdagang itu kan bisa
menafkahi orang ya. Dan dulu di bank sempat tahu ya Cipanas apa namanya masukin duitnya berapa ya? Waduh. Itu per hari teman-teman zaman dulu 2009 itu tuh kita ngambil tuh 1 juta per hari. 1 juta per hari Dia pasti sisihin ya dia pasti sisihin. Artinya kan dia pasti bisa mendapatkan lebih dari itu. Nah disitulah saya suka beli itu kapan ya. Nah dalam perjalanannya waktu karena memang saya hobi makan Mas Alfian. Jadi pas pada saat saya hobi itu kan saya sering keluar kota. Bahkan dulu tuh 3 pekan di luar, 1 pekan di dalam. Nah di situ tuh saya coba makan. Ternyata sate Marangi ini kalau semakin banyak dimakan, kayaknya tidak menimbulkan efek apa-apa. Kenapa? Selama pengolahannya benar. Nah disitulah saya belajar. Saya dulu teman-teman megang daging itu, maaf ya jijik. Saya dulu tidak pernah bisa untuk tusuk sate. Tapi pas pada saat saya memutusin keluar, ya tangan ini kayaknya sudah kena tusuk sate berapa kali. Kemudian saya tekan rasa jijik saya untuk bisa memegang daging mentah, baunya yang biasanya ya itulah sekarang pekerjaan saya sekarang. Mulai dari nusukin, mengebumbuin, nyapu, ngepel, ya pasti menyuci piring sampai sekarang. Kalau bedanya sate Marangi Kang Iqbal dari sate yang lain apa spesialnya? Insya Allah daging kami daging fresh. Oke, dagingnya pilihan ya. Daging pilihan, daging lokal. Kalaupun kita menggunakan daging impor, kalau misalnya daging lokal itu sudah tidak ada lagi. Jadi saya kasih opsi bahwa menggunakan daging lokal itu adalah pilihan terbaik karena bisa membantu petani-petani lokal kita. Kemudian kedua, penggunaan bahan baku. Nah, bahan baku ini alhamdulillah saya dipasangin dan teman-teman pegawai saya di sini, ada Kang Ahmad, ada Kang Asep, ada Kang Komeng. Jadi mereka tahu bahwa ini produk yang bahan baku yang bagus, ini bahan baku yang yang sudah lama dan segala macamnya. Kami menggunakan tanpa micin teman-teman. Jadi penyedapnya itu adalah penyedap alami dari bumbu itu sendiri. Jadi perbedaan antara sate Marangi satu dan yang sate Marangi yang lain yang lebih enak di saat dibakar. Kalau sate Marangi yang menggunakan bahan baku yang benar itu jarak jauh itu udah kecium wanginya. Nah itu yang experience kita di saat kita menentukan sate enak atau tidak enak. Nah, mungkin teman-teman di sini masih belum tahu ya apa sih bedanya sate Marangi dengan sate-sate yang lain. Nah itu apa sih? Sate Marangi itu adalah sate yang sudah dibumbui di dagingnya. Jadi pas pada saat bakar dia tidak perlu lagi bumbu lagi. Jadi tinggal dibakar. Dan itu di zaman Belanda, kalau teman-teman tahu tentang rendang, sebenarnya Sumatera Barat punya rendang, Jawa Barat itu sebenarnya punya sate Marangi. Oke, memang khas di Jawa Barat ya? Memang khas di Jawa Barat. Mantap. Nah disitulah penggunaan bahan baku tersebut bisa untuk memperpanjang umur daging secara natural. Nah teman-teman perlu juga diketahui bahwa sate Marangi ini tidak membutuhkan perawatan yang ribet. Maksud saya begini, expired date si daging itu tidak cepat. Kenapa tidak cepat? Karena kita bisa memasukkan freezer dan itu tidak merubah rasa itu sendiri. Rasa dan sakit itu tidak berubah. Benar ya? Ya siapa? Oke ini gue ngopi dulu ya teman-teman. Ini kopi enak. Ini juga bisa melihat pinnya macam-macam. Sabang sampai Merauke ada ya? Sabang sampai Merauke, produknya produk Indonesia original lokal. Jadi kopi Indonesia ini memang teman-teman spesial karena Indonesia ini daerah tropis dan di setiap daerah itu punya keunikannya masing-masing. Jadi misal kita ke Jawa Barat sama ke daerah bagian timur misal sama ke Aceh itu udah minum kopi itu udah binnya beda-beda karena memang berdasarkan geografis tanahnya. Nah kan ini kan gabungin kafe dengan sate Marangi ini gimana ceritanya nih? Kok mau gabungin gimana sih? Jadi kalau kedai kopi kita ini adalah kedai kopi silka. Ilmu silkanya belajar dari teman-teman di sana. Jadi dulu pas pada saat saya belajar, saya minta apa teman-teman. Nah ilmu itu yang saya terapkan. Saya bawa teman-teman dari luar, dari teman-teman tim saya, kita bergabung, jadilah kopi. Kopi kami insya Allah tanpa riba.
Kopi tanpa riba. Kopi tanpa riba, dan insya Allah penggunaan pupuknya adalah hewan-hewan yang halal. Oke. Dan menggunakan pupuk yang halal. Jadi bean coffee juga bisa jadi haram ya ketika mungkin penggunaan pupuknya gitu. Betul. Ya. Jadi emang udah dipastiin teman-teman ini. Jadi emang insya Allah bagus banget nih teman-teman. Buat teman-teman yang pengen ngopi di mana? Daerah mana nih Kang? Kalau teman-teman ingin ngopi dan sate dalam satu tempat, teman-teman bisa meluncur ke Bandung Timur, Jalan Cijande, Ruko Madani nomor 3. Tempat kami adalah di Ruko, pas pada saat awal Ruko teman-teman masuk dari Cijande. Teman-teman jangan lupa, kopi kami ini kerjasama dengan Ko Stephen. Ko Stephen Indra Wibowo, Ketua Mualaf Center Indonesia. Beliaulah yang salah satu panutan saya dalam bermuamalah. Sehingga saya tahu betul siapa pekerjaan beliau, saya tahu betul histori beliau. Nah itulah sebabnya kenapa kami berminat untuk bermuamalah dan Stephen. Kalau mimpi dari Kang Iqbal sendiri ke depannya gimana nih? Biar bisa didoain sama teman-teman juga di seluruh Indonesia, alumni-alumni Bisaro, ya. Pengen harapannya gimana nih dari usahanya ini? Inginnya teman-teman usaha ini scale up, tentu scale up secara muamalah yang benar. Tentu kami tidak akan pernah meninggalkan Bisaro karena mereka ini adalah salah satu guru-guru kami dalam bermuamalah. Ingin sekali kami itu mendapatkan investor lah ya, tapi tentunya kami sendiri juga harus siap. Jadi mimpi saya itu sebenarnya sate sambil ngopi itu sebenarnya suatu dua hal yang berbeda, tapi kami berhasil mewujudkannya teman-teman. Jadi ingin mencoba bahwa sate Marangi yang memang kampung ini dia ingin naik kelas bebarengan dengan minuman kekinian. Oke, berarti pengen menaik kelaskan sate. Menaikkan kelaskan sate. Dan sate bisa jadi makanan milenial juga. Makanan milenial, betul. Oke, keren. Kang, ini lahir deh nih kita ngobrol. Pesan-pesan buat teman-teman yang lagi hijrah nih, kan banyak nih subscriber kita juga teman-teman Xbank dan lain-lain. Kan berat nih shifting dari hijrah dari level yang nyaman kemudian jadi pengusaha. Kalau kayak Kang Chandra kan sampai harus jualan nasi kuning, es durian, bubur gitu kan. Bapak El Chandra itu kepala divisi saya dulu. Kakaknya Ustadz Firly. Itu mungkin pesan buat teman-teman yang lagi berjuang gitu. Cari guru yang tepat teman-teman. Guru yang tepat dalam membimbing teman-teman dalam bermuamalah. Lingkungan juga penting ya Kang? Itu sangat penting, sangat penting bagi saya. Itu yang membuat pola pikir kita itu akan menjadi berubah. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dan teman-teman di Bisaro. Memang betul ilmu yang dari Bisaro sampaikan salah satunya ya itu memang betul bisa saya terapkan. Bisaro ini sebenarnya kalau menurut saya ya, saya hanya baru pertama kali ketemu beliau, kemudian apa yang beliau sampaikan itu memang masuk dalam diri saya dan mudah dicerna masalahnya. Dan satu lagi, mereka ini sudah punya buku. Jadi kalau saya lupa, saya tinggal bawa bukunya kecil itu. Jadi teman-teman, ilmu yang kita sampaikan juga, kalau yang ilmu muamalah itu bukan dari Bisaro sebenarnya, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma mempermudah untuk menyampaikan, karena memang banyak dari teman-teman itu kebingungan nih muamalah kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana. Karena kebanyakan emang muamalah itu hanya ada di literatur buku. Betul. Tapi ketika dipraktekkan di era yang seperti ini, mungkin teman-teman banyak kebingungan. Termasuk dalam ilmu kerjasama, syirkah. Kayak sebenarnya gini Kang Iqbal, kalau kita itu kan lagi keliling nih, Sabang sampai Merauke ketemu calon investor. Dan mereka calon-calon investor ini memang banyak yang ngeluh Kang. Jadi kok susah sih menemukan sekarang itu pengelola syirkah yang dia itu paham muamalah tapi juga kompeten. Jadi berimbang tuh. Kompeten itu dalam artian ya sunatullah bisnisnya tuh jalan. Sebenarnya kalau teman-teman di sini itu punya kompetensi dan juga belajar muamalah dengan benar,
Insya Allah sebenarnya investor itu ada rebutan. Masalah rebutan. Ya. Intinya ini contoh aja. Salah satu yang ngisi tadi siang, tadi pagi ya, Jumat berbagi ini kan ada Teh Tria ya, Meriza dari Simply Homey yang dia ada 33 guest house seluruh Indonesia sekarang. Dulu itu waktu dia nawarin konsep guest house-nya ini, jadi operator guest house ini kan dia aset manajemen ya Kang ya, ubah aset yang dulunya rumah nggak kepake, hanya dikontrakin doang, disulap jadi guest house, lebih menguntungkan daripada dikontrakin dan lebih terawat sebenarnya, lebih terawat, lebih bagus, lebih rapi. Itu ketika dia belum ada buktinya susah banget. Tapi ketika udah ada 33 cabang, ngantri kan, wah aku baru rumahnya ini dibikinin guest house aja, biar ini dan sebagainya. Karena kalau di Jogja ya, ngomongin Jogja itu kan wisuda itu sampai 4 kali setahun. Itu dari seluruh Indonesia itu datang gitu dan selalu rame. Nah itu memang teman-teman perlu asah kompetensi. Caranya dengan belajar ya. Jangan lupa kalau mau belajar sharing-sharing juga bisa nih ke tempat nongkrong sini nih ya kan. Apa namanya kan kalau di map? Sate Marangi, Kairina dan Coger Madani. Oke. Sedikit masalah yang saya tambahin. Jadi supaya tidak berat ya teman-teman. Kalau misalnya dua, teman-teman harus dapat muamalahnya di luar kepala dan intuisi bisnis di luar kepala. Rasanya memang kita perlu waktu. Kalau saya pribadi, asal dulu intuisi bisnisnya, baru cari gandeng partner muamalah yang benar. Jadi saya sekarang kalau misalnya ada sesuatu, saya pasti nanya dan Mas Alfian, saya pasti nanya dan Mas Ustadz dan salah satu beberapa guru-guru saya, sehingga informasi itu dikumpulkan. Jadi jangan diborong semuanya kalau misalnya kapasitas otaknya itu belum kuat gitu. Jadi saya dari intuisi bisnisnya, tentu garis besarnya yang dari Bisaro saya pakai. Nah di saat saya nanti ada kendala, baru saya tanya ke beliau-beliau ini. Cara saya seperti itu dan alhamdulillah itu lebih mudah. Nah tentu sambil berjalan ya ikuti Jumat berbaginya. Jadi nambah terus ilmunya. Ya. Teman-teman jangan lupa teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng biar teman-teman dapat ilmu-ilmu berikutnya. Insyaallah kita akan sharing-sharing sama teman-teman berikutnya. Inspirasi hari ini kita bareng Kang Iqbal ya, perjalanan hijrahnya dan mudah-mudahan sukses untuk Kopi dan Sate Maranginya. Kita doain sebagai kaum muslimin ya, kita saling mendoakan dan semoga dari teman-teman yang subscribe di sini doanya ada yang benar-benar ijabah nih. Waduh, bisa tembus langit. Ya Kang Iqbal bisa benar-benar buka sate yang sesuai diimpikan tadi ya. Oke, thank you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng dan jangan lupa datang ke Sate Marangi Kairina dan Coger Madani. Ya, cari di map ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bisara. Sukses juga Kang Iqbal.